Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Hikam pasal pertama, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja atau rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Jadi tanda-tanda orang ketika dia itu bersandar pada amal-amalnya, meskipun amal itu soleh ya, terkadang orang secara sadar atau tidak biasanya tergelincir atau punya anggapan bahwa yang bisa menolongnya adalah amalnya. Misalnya seseorang ketika ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, kemudian dia beramal banyak, beramal secara lebih untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dia tuju. Nah, kemudian secara halus perasaan itu muncul bahwa, dan dia menyimpulkan bahwa ketika orang ingin mendapatkan sesuatu maka dia harus meningkatkan amalnya. Ketika dia ingin Allah mengabulkan permintaannya, maka orang itu akan menambah amalnya. Ya, sehingga kebiasaan seperti ini akan secara sadar atau tidak membuat orang menyangka bahwa amalnya lah yang bisa menggerakkan atau dalam tanda petik mengatur ya, atau menyebabkan Allah mengijabahkan doanya. Nah, di sini. Jadi orang berbuat amal baik pun itu juga ada jebakan-jebakan tertentu yang itu masuknya secara halus. Ya. Jadi min alamatil i'timadi 'alal amal. Tanda-tanda orang itu bersandar pada amalnya. Ya, yang seharusnya ketika orang itu beramal itu sandarannya adalah pertolongan Allah. Ya, sandaran dia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pada amal-amalnya. Ya, nuqsanur raja'i inda wujudi zalal. Yaitu kurangnya roja atau apa ya istilahnya? Berkurang harapan kepada Allah ketika dia itu berada di alam fana. Inda wujudi zalal. Wujudi zalal itu alam yang fana, yaitu dunia ini. Alam fana. Alam yang kosong. Ya. Wujud zalal juga bisa berarti alam wujud yang akan hancur, menunjukkan bahwa seseorang yang masih hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan syahwat, dan disitulah alam dunia yang sekarang saat ini sedang kita jalani ya. Wujud semua itu akan musnah, maka seorang mukmin yang taat, yang kuat imannya sekalipun, dia masih terikat oleh semua wujud yang fana ini ya. Dia masih terikat di alam dunia, akan tetapi bagaimana sekuat mungkin, sebisa mungkin seorang mukmin yang tauhidnya kuat, dia akan selalu berusaha untuk menaruh atau meletakkan atau menyandarkan harapannya hanya kepada Allah semata, bukan berharap kepada amalnya. Bagaimana mungkin amal seseorang yang usianya misalnya 70 tahun ya, sedangkan Allah membalas dengan surga yang abadan abada, yang abadi. Maka ini tidak mungkin ya. Semata-mata semua itu karena rahmatnya Allah. Bahkan orang bisa beramal pun itu juga tidak terlepas dari kekuatan yang Allah berikan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya kepada Allah, hanya yang dimiliki oleh Allah. Bisa jadi seorang masih mencari makan, masih butuh minum, butuh tidur, itu kan ikatan-ikatan yang sifatnya itu materi dan duniawi. Akan tetapi hati manusia dilatih supaya dia justru mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih panjang, yang lebih lama ya. Uang itu penting, makanya jangan tanggung-tanggung kalau cari uang. Carilah yang bisa ditukar dengan sesuatu yang lebih besar, tidak hanya untuk dunia tapi juga pasca dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak kemudian mengabaikan salah satunya, karena dua-duanya baik dunia maupun akhirat
baik yang fana maupun yang kekal, itu semuanya juga adalah bagian daripada proses perjalanan yang Allah berikan untuk manusia. Dan Rasulullah sendiri juga bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Kemudian beliau ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Dan beliau menjawab, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Ya, sehingga orang yang melakukan ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Gusti Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya akan, tetapi jangan sampai bergantung kepada amal-amal tersebut. Ya. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah ya, yang berarti tidak ada Tuhan, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berharap, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat sederhana yang mungkin untuk menancapkannya itu butuh berbagai proses, butuh pengalaman, butuh penghayatan, bahkan butuh ya hantaman-hantaman kehidupan, mungkin perlu musibah juga, sehingga keterikatan-keterikatan atau kebersandaran, pengharapan-pengharapan kepada selain Allah itu menjadi terlunturkan, terkurangi, ya kan. Satu sisi ya manusia ya memang berposisi tidak bisa dipungkiri ya, manusia juga punya harapan terhadap apa yang ada di sekitarnya. Tentu kalau anak orang lain yang sakit dengan anak sendiri yang sakit itu rasanya juga pasti berbeda, itu manusiawi sekali. Seorang yang memiliki pondok pesantren, dia juga akan punya harapan supaya anaknya bisa meneruskan, bisa melanjutkan pesantrennya tersebut. Tidak mungkin dikasihkan kepada yang bukan anaknya, yaitu pengharapan-pengharapan. Nah sekarang persoalannya adalah apakah pengharapan itu adalah himmah ataukah nafsu? Bagaimana cara membedakannya? Kalau himmah itu yang mendekatkan kepada Allah, kalau nafsu itu yang menjauhkan. Hanya itu. Jadi semangat-semangat yang sekiranya bisa membuat orang itu kemudian menjadi dekat dengan Allah, meskipun itu secara kasat mata itu adalah sifatnya duniawi, akan tetapi itu bisa membantu kedekatan orang kepada Allah, maka sebaiknya harus diperjuangkan. Ya, karena kehendak iradah yang ada dalam diri manusia itu adalah potensi, itu energi yang harus disalurkan, tidak boleh dibendung. Bahkan adanya kondisi psikologi yang berupa stres, misalnya berupa stres, itu juga penting, karena stres itu akan mendorong orang untuk menjauh dari sesuatu yang buruk dan akan mendorong orang untuk mencari sesuatu yang baik. Nah, itu stres kalau diarahkan akan seperti itu. Orang stres karena dia melihat sesuatu yang negatif. Nah, kemudian dia mencari solusi bagaimana dia bisa mengatasi hal yang negatif itu. Kalau sekali dia tidak bisa, dua kali dia belum bisa, dia akan stres, itu wajar. Asalkan stres itu kemudian dia dorong, dia gunakan energinya itu untuk mencari jalan keluar. Ya, stres itu penting. Nah, yang buruk itu kan kalau stres menjadi depresi, menjadi keputusasaan, menjadi gelap mata, gelap hati, lah itu yang buruknya di situ. Nah, tapi bagaimana kita mengelola itu supaya kalau orang sudah bicara akhirat itu tidak menyalahkan dunia, supaya orang kalau bicara syariat tidak kemudian mengutuk-ngutuk dunia, kalau orang berbicara amal tidak kemudian menjelek-jelekan uang, karena uang itu ya kalau bisa dicari yang tidak hanya bertahan sebentar tapi bertahan dalam waktu yang jangka panjang. Bagaimana caranya? Ya uang itu ditukarkan dengan benda yang bisa berlaku di alam berikutnya. Gitu. Kalau rupiah tidak bisa digunakan untuk jual beli di Singapura karena di sana pakai dolar, ya maka harus ditukarkan rupiah itu dengan dolar. Nah, kalau uang rupiah ini tidak bisa ditukarkan ketika orang sudah masuk ke liang lahat, maka bagaimana uang itu ditukarkan supaya dia bisa menjadi amal di alam berikutnya? Ya, tinggal merubah atau mentransfer atau mengkonversi satu hal menjadi hal lain supaya dia bisa berlaku. Maka pahamilah hukum-hukumnya, kenalilah hukum-hukumnya. Ya. Jadi ini panjang kalau dijelaskan. Ya.
Kita kembali kepada pasal pertama di Hikam Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, min alamatil i'timadi 'alal amal, ya, tanda-tanda orang itu bergantung kepada amal adalah nuqsanu roja'i inda wujudi zalal, berkurangnya roja pengharapan kepada Allah di alam fana ini. Nah, istilah roja ini tentu beda dengan tobat ya. Kalau tobat itu kan ya, identik dengan maksiat-maksiat. Tapi kalau roja itu adalah pengharapan kepada Allah yang dimiliki oleh orang yang sedang melakukan perjalanan suluk mendekat kepada Allah. Jadi dia sudah mengkhususkan waktunya, mengkhususkan hidupnya, mengkhususkan apa yang dia punya untuk perjalanan kepada Allah. Dan di dalam perjalanan itu terkadang terjadi hal-hal yang mengganggu atau ada gangguan-gangguan, dan itu wajar. Maka perlulah kiranya orang itu diperingatkan bahwa ketika di alam yang wujud di zalal ini, di dunia ini, wujud yang kosong ini, bagaimana pengharapannya kepada Allah itu supaya senantiasa kuat, senantiasa berkualitas dari waktu ke waktu. Karena sesuatu kalau bersandar kepada yang lemah, dia tidak akan bisa kuat dalam waktu yang lama. Nah, wujud di zalal, alam yang kosong ini tidak bisa dijadikan sandaran karena sejatinya dia tidak ada secara hakiki. Keberadaannya hanya bersandar kepada yang ada. Pohon pisang itu dia tumbuh, kemudian dia mengeluarkan buahnya, suatu saat dia akan roboh. Ya, dan begitulah seterusnya. Selalu ada perubahan dan perubahan. Maka jangan terjebak oleh perubahan tersebut. Beralihlah kepada sesuatu yang sejati yang ada di balik perubahan itu. Karena alam adalah ayat adalah tanda. Dia mengindikasikan atau menginformasikan tentang sesuatu yang dibalik tanda, yaitu Sang Penciptanya. Kalau orang itu bergantung kepada Sang Penciptanya, maka dia akan aman di alam yang berfungsi sebagai tanda-tanda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.